Oke, perkenalkan nama saya Muharman Lubis. Saya sebagai peserta dari pelatihan Human Understanding, Hipnosis dan juga NLP. Saya sudah mengikuti pelatihan ini dan luar biasa ya, banyak hal yang kita pelajari ya dan juga bermanfaat, di mana dalam pelatihan ini kita mempelajari teknik-teknik untuk mengenal ya, untuk memahami manusia yang seringkali kita nafikan ya, di mana sesungguhnya lebih dari 50% ya, karakteristik dari manusia tersebut berasal dari body language-nya. Satu hal yang menarik adalah terkait dengan grafologi ya, dimana ada jenis-jenis dari tulisan-tulisan tangan yang bisa kita jadikan ya, walaupun mungkin tidak 100%, tapi indikasi-indikasi bagaimana karakter-karakter orang bisa terwakilkan atau terwujudkan melalui kekhasan atau keunikan dari bentuk-bentuk ya, goresan-goresan tulisan tangannya. Seperti terkait dengan tulisan yang sifatnya cembung ya, sifatnya cekung atau gelombang ya, gelombang naik, gelombang turun, atau kecenderungan ke atas ya, kecenderungan ke bawah ya, lurus dan sebagainya. Ya, kita bisa melihat bahwa pengaruh emosi ya, pengaruh karakteristik begitu kental ya dalam tulisan tangan tersebut. Begitu juga dengan expression ya dari wajah ya, atau micro expression ya, bagaimana sifat marah ya, kemudian kesal dan sebagainya itu bisa dilihat ya melalui mimik ya, ataupun melalui goresan-goresan ataupun tampilan-tampilan yang ada atau kerutan-kerutan yang ada dalam wajah mereka. Dan ini memang perlu latihan ya, perlu melihat, karena kadang-kadang tanda-tanda atau indikasi-indikasi tersebut sifatnya singkat ya, cepat ya, sehingga seringkali kita luput ya dari hal tersebut. Jadi secara tanpa sadar atau alam bawah sadar ya, indikasi-indikasi ini muncul ya dari body language ya, baik dari sisi mimik ya, baik dari sisi tulisan tangan ya, dan lain sebagainya. Dan cara ini ya bisa kita manfaatkan untuk memahami lebih dari 50% ya karakteristik dari manusia tersebut ya, dimana oral atau communication atau komunikasi yang kita lakukan cenderung hanya memberikan sedikit informasi ya. Bahkan dalam banyak kasus manusia ya tanpa sengaja berbohong ya, lebih dari, atau berdasarkan penelitian, lebih dari 50% atau 60% ya, rata-rata manusia itu berbohong 3 sampai 4 kali ya dalam 10 menit ya, tanpa kesengajaan ya. Bahkan dalam penelitian yang lain, lebih dari 30% yaitu pelamar kerja itu menambahkan atau mengurangi ya informasi dalam CV mereka, karena ya bisa jadi ada ketidakpercayaan diri, atau bahkan bisa jadi mereka ingin memberikan impression yang lebih ya kepada pihak-pihak perusahaan, sehingga mereka bisa diterima kerja. Bahkan perempuan 80% mengakui
mereka menyembunyikan ya atau tidak mengatakan kebenaran karena kekhawatiran ya untuk menyakiti perasaan dari orang lain. Nah, ini beberapa hal ya yang menarik ya yang bisa kita kembangkan ya, terkait dengan micro expression, terkait dengan grafologi ya, terkait dengan macam-macam ya dari body language untuk memahami karakter dari manusia ya, kedipan matanya, terus kemudian durasi tatapannya ya. Jadi bahasa-bahasa tubuh ini luar biasa banyaknya ya. Dan komunikasi nonverbal inilah yang tanpa kita sadari ya, ini bisa bermanfaat sekali bagi kita, terutama dalam mengenal ataupun minimal mengantisipasi ya bagaimana kita melihat orang per orangnya. Tentunya tidak prejudis juga ya, karena bisa saja kita dalam melihatnya itu salah tafsir dan sebagainya. Jadi fungsi komunikasi nonverbal ini luar biasa ya. Ada banyak hal ya yang bisa kita dapatkan ya. Secara sederhana kita bisa bagi menjadi repetisi ya, dimana dengan komunikasi nonverbal ini kita bisa mengulang kembali ya gagasan-gagasan yang sudah ada, ataupun substitusi ya, untuk melihat dengan bahasa yang lebih dalam ya dari hanya sekedar komunikasi verbal, ataupun untuk menolak ya, membantah pesan verbal atau memberi makna lain yang bertentangan karena ada kontradiksi ya, ada pembohongan di situ, ataupun untuk menegaskan pesan verbal ya secara aksentuasi. Nah, ini beberapa fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Karena sesungguhnya ada banyak pesan ya yang bisa kita dapatkan ya, baik dari sisi fasialnya ya, pesan yang disampaikan melalui ekspresi wajah, atau tadi yang sudah kita sampaikan gestur ya, pesan yang disampaikan dari gerakan anggota tubuh ya, atau pesan yang disampaikan seluruh anggota tubuh ya, postural, ataupun pesan yang disampaikan melalui penampilan ataupun pakaiannya secara artifaktual. Ini beberapa hal yang menarik atau kesimpulan yang saya ingat ya saya dapatkan dari pelatihan ini dan sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Theta Institute dan juga Well Done Skill yang telah melaksanakan pelatihan ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari, tapi memang tidak bisa serta-merta kita menjadikan ini sebagai dasar ya dalam menilai ataupun mengenal ya seseorang. Tentu perlu proses ya yang panjang ya, karena dia bisa saja alasan-alasan dari suatu hal tersebut itu dapat kita ketahui ketika kita sudah atau kita telah lama ya dalam proses mengenalnya ya, sehingga kita bisa menjadi lebih bijak dalam menempatkan ya posisi kita ketika melakukan proses komunikasi. Terima kasih kepada sekali lagi ya kepada pelatihan ini, dan juga mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada saya dan juga para peserta.